Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi birrahmat Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu was-sayyi'at. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani akhawati fillah, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Di antara perenungan atau pengamalan yang mesti kita lakukan dalam rangka upaya kita untuk menjauhi dosa dan menghentikan dosa yang kita lakukan adalah selalu menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita selalu menghadapkan hati kita kepada Allah. Oleh karena dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa hati semua manusia itu berada di antara dua jari-jari tangan Allah, di mana Allah bisa membolak-balikkannya sesuai yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, kalau kita mau sungguh-sungguh menjauhi dosa, mau sungguh-sungguh melakukan taubatan nasuha, maka kita mesti sungguh-sungguh menghadapkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah selalu mengarahkannya pada ketaatan, agar Allah selalu menghadapkan hati kita pada keimanan, kesalehan, keistiqamahan di dalam ketakwaan. Karena ketika hati ini tidak selalu dihadapkan kepada Allah, ketika hati ini selalu membelakangi Allah, maka Allah pun akan membelakangi kita. Na'udzubillah. Maka Allah pun akan mengarahkan hati itu pada dosa. Sebagai hukuman terhadap perpalingan itu. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ketika orang-orang munafik selalu berpaling dari kebenaran, selalu berpaling dari majelis-majelis ilmu, sebagai tanda perpalingan hati mereka, Allah pun memalingkan hati mereka dari kebenaran itu. Allah berfirman, wa idza ma unzilat surah, apabila ada surah yang turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang apabila ada ayat yang dibaca, diajarkan di dunia nyata atau di dunia medsos, nazara ba'duhum ila ba'd. Orang-orang munafik, sebagian mereka menatap
saling berpandangan di antara mereka. Sambil saling memberi isyarat, hal yarakum min ahad? Adakah orang yang melihatmu? Adakah orang yang melihatmu di situ? Kalau tidak ada, thumman sarafu. Mereka berpaling. Mereka meninggalkan pelajaran. Mereka meninggalkan ilmu. Mereka meninggalkan nasihat. Kata Allah, sarafallahu qulubahum. Sarafallahu qulubahum. Allah memalingkan hati-hati mereka. Sehingga betul-betul tidak bisa lagi sadar. Betul-betul bergelimang dosa. Biannahum qaumun la yafqahun. Karena mereka tidak mau memahami kebenaran itu. Inilah bahayanya kalau hati ini tidak dihadapkan selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita hadapkan hati ini kepada pemiliknya, kepada yang membolak-baliknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar selalu ditetapkan dalam ketaatan dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Bagaimana kita menghadapkan hati ini kepada Allah? Antara lain, tawakal. Kita bertawakal kepada Allah. Makanya setiap kita keluar rumah, ada doa yang disyariatkan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu dibaca oleh lisan kita dan hati kita betul-betul menghadirkan tawakal itu kepada Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Ya toh? Ada lagi tambahan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang sesat atau disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzal. Aku berlindung ya Allah agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Au azlima au uzlam. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak menzalimi orang lain dan agar aku juga tidak dizalimi. Masya Allah. Au azlima au yuzlama alayya. Au ajhala au yujhala alayya. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak membodoh-bodohi orang dan agar aku juga tidak dibodoh-bodohi orang. Ini doa tawakal. Doa yang membuktikan menghadapnya hati kita kepada Allah. Banyak berdoa, banyak bertawakal. Dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah, setiap keluar rumah, maka ada suara dari langit. Hudita wa kufita wa wuqid. Dengan kau membaca doa ini, engkau diberi hidayah. Engkau dilindungi dan engkau dijaga. Luar biasa. Dalam riwayat yang lain, syaitan mengatakan kepada temannya yang membaca doa ini, bagaimana engkau mau mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, yang sudah dilindungi dan sudah dijaga oleh Allah? Tidak ada lagi jalanmu mengganggunya. Maksudnya syaitan kapok mengganggu orang yang bertawakal kepada Allah, yang dibuktikan dengan membaca doa tawakal ini. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi menghadapkan hati kepada Allah dengan tawakal, memperbanyak doa-doa ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati-hati manusia, teguhkan hatiku dalam agamamu, ya kan? Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengarahkan hati-hati manusia, arahkan hatiku untuk selalu mentaatimu. Masya Allah. Banyak doa seperti itu para pemirsa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah,
Berikanlah ketakwaan ke dalam jiwaku. Sucikanlah jiwaku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindung dan pemimpinnya. Jiwa itu. Jangan kita ragu berdoa. Menghadapkan hati kepada Allah dengan doa. Karena Allah memerintahkan kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbmu berfirman, Tuhanmu berfirman, berdoa kepadaku, aku kabulkan doamu. Ayo. Kemudian, sampai ada ulama yang mengatakan, ketika Allah menggerakkan hati kita untuk berdoa, segeralah berdoa. Karena itu berarti Allah siap menerima doa kita. Ya. Begitu tergerak mau berdoa, langsung. Jangan tunda. Kecuali di WC tentunya ya. Tapi di WC juga boleh dalam hati. Tapi di mana saja, begitu ada terbetik, saya mau berdoa, berdoa langsung. Minta langsung kepada Allah. Iya. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Termasuk juga menghadapkan hati kepada Allah adalah al-i'tisam bihi. Hati ini selalu diarahkan untuk berpegang teguh pada syariat Allah. Petunjuk Allah. Jangan diarahkan kepada petunjuk selain petunjuk Allah. Jangan dibiarkan hati ini, jiwa ini mengantar anggota tubuh kita yang lain untuk mematuhi selain Allah. Yang bertentangan dengan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah pada tali Allah, agama Allah, ajaran Allah. Jangan bercerai-berai dalam agama ini. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang teguh pada Allah, pada ajaran Allah, Allah akan memberinya hidayah. Atau dia akan diberi hidayah untuk melewati jalan yang lurus, jalan keselamatan. Jadi kesimpulannya, di antara faktor-faktor yang wajib kita tempuh dalam rangka menjauhi dosa adalah hadapkanlah hati kita kepada Allah sebagaimana menghadapnya lahiriah kita kepadanya, ya, dengan cara bertawakal, berdoa, berpegang teguh pada syariatnya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk mengamalkan faktor-faktor yang dapat menjauhkan kita dari dosa agar kita selamat dalam rahmat dan ampunannya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.